kita bisa melaksanakan kembali agenda mulia kita, yaitu sharing. Kegiatan ini adalah kegiatan perjuangan, perjuangan membela umat Islam melalui jalur bisnis. Dan jangan terkejut dan jangan alergi ya, karena yang akan pertama kali ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dampaknya adalah ya kita. Orang yang memperjuangkan umat Islam lewat jalur bisnis, ya dia akan kaya duluan gitu. Jangan alergi gitu ya. Jangan alergi. Itu hanya konsekuensi ya, itu dampak gitu ya. Demikian juga orang yang memperjuangkan umat Islam lewat jalur politik, ya dia yang akan dipilih orang gitu ya. Nah, jangan alergi juga gitu ya, ketika kita terjun di dunia itu gitu ya. Itu adalah dampak. Itu adalah sebuah konsekuensi. Dan konsekuensi dari kita ya memperjuangkan umat Islam lewat jalur bisnis, ekonomi, ya kita akan sejahtera duluan. Bukan berarti kemudian yang lain tidak akan sejahtera gitu ya. Hanya kita saja, tapi semuanya. Dan itu yang mau gitu ya. Yang mau. Jadi kunci di sini, kunci utamanya adalah mau. Jadi hari ini jenengan yang bisa hadir ke tempat ini artinya jenengan yang mau. Kalau kemudian nanti ada home sharing lagi, jenengan sudah nggak mau hadir, ya berarti jenengan sudah nggak mau. Jadi mau itu ya terus menerus mau kemudian antusias itu semangat, kemudian mandiri ya. Mandiri ini ya kunci beban kesuksesan itu kita letakkan di pundak masing-masing, di pundak kita sendiri gitu ya. Tidak di pundak mitra kita, dan juga tidak di pundak mentor kita, dan tidak di pundak manajemen gitu ya. Tidak di pundak siapapun kecuali kita sendiri gitu ya. Dan kemudian positif ya, positif. Ada ujian-ujian yang akan kita hadapi ya. Bagi yang sudah lama ya berarti sudah banyak menghadapi ujian-ujian gitu ya. Ujian-ujian itu bisa dari orang-orang terdekat, orang-orang yang terjauh, dan diantaranya gitu ya. Bisa juga dari kondisi ya, keadaan dan lain-lain gitu ya. Kita akan diuji. Apakah kita masih tetap positif atau tidak? Saya sering sekali mendapat curhatan dari mitra-mitra saya, di mana kemudian dia dengan kondisinya itu, wah kayaknya saya udah nggak tahan lagi nih di HNI gitu ya. Ya setidaknya ada satu orang yang curhatannya itu sering sekali gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini dia sudah menjadi LED gitu ya. Ya, dan saya termasuk yang tidak pernah berpikir negatif tentang HNI. Ya alhamdulillah mitra saya tersebut yang sering sekali berpikir negatif pun akhirnya sukses ketika kemudian dia masih mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu ya. Dan ya namanya orang mungkin ya termasuk orang yang lemah gitu ya, sehingga ketika dia sudah jadi LED pun dia masih mengeluh gitu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Walaupun orang yang tidak suka mengeluh gitu ya, tapi bisa juga pada akhirnya kemudian husnul khotimah, ya kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi rezeki yaitu husnul khotimah. Walaupun orangnya suka mengeluh gitu ya, akan tetapi ketika kemudian Allah memanggilnya pada saat dia sedang positif gitu ya, maka mudah-mudahan kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga. Amin. Dan kemudian ulet ya, bahwa masing-masing kita ini punya kecepatannya sendiri-sendiri.
pendekatannya sendiri-sendiri. Banyak orang ya, dia sulit sekali untuk klik ya, tapi begitu klik itu larinya luar biasa. Sama Pak Wisnu Wijaya Adiputra itu di prospek oleh Pak Arief itu 3 tahun. 3 tahun. Dan mereka adalah sepupu ya sepupuan gitu ya. Sepupu istrinya atau yang sepupu. oh gitu ya. Teh Mbak Mimin yang sepupunya Pak Arief itu. Oh gitu. Ya. Anaknya Jadi, Mbak Yuni ibu Jadi Pak Wisnu itu alergi sekali dengan Pak Arief. Gara-gara Pak Arief itu memprospek Pak Wisnu. Ngajak HNI gitu ya. Jadi sampai naik mobil Pak Wisnu di depan, Pak Arief ya ikut di depan gitu. Kemudian karena alergi Pak Wisnu pindah ke belakang, Pak Arief juga pindah ke belakang. Ya, ya. Jadi kemudian Pak Wisnu sakit, paru-parunya mengecil gitu ya. Fungsi dari paru-parunya tinggal berapa, 25% atau berapa gitu ya. Kerjanya di Astra, gajinya besar gitu ya. Sudah di bawah asisten atau apa. itu supervisor ya. Ya di bawah supervisor. Gajinya udah besar. Ya pada akhirnya kemudian keluar gitu ya, dan walaupun sudah memilih gitu ya, itu tidak langsung kemudian sukses, masih harus tahun-tahun. Dan hari ini Pak Wisnu penghasilannya ya ratusan juta. Awalnya Pak Wisnu hanya mengobati paru-parunya saja, tapi kemudian dia dapat surat waktu itu dulu gitu ya, statement bonus itu dikirim dalam bentuk kertas, dikirim ke rumah, dibaca. Bonus prestasi pribadi, bonus prestasi grup, bonus stabil belanja, bonus agen stok, bonus royalti kemajuan jaringan, kemudian bonus generasi pangkat, bonus gold, diamond, crown gitu ya, bonus sapphire, kemudian emerald, kemudian platinum gitu ya, bonus RKT gitu ya. Nah, itu hanya terisi satu, yaitu bonus prestasi pribadi, karena dia memakai obat untuk mengobati paru-parunya. Ini baru satu ini, dapat 20.000 kalau nggak salah waktu itu. Baru satu yang terisi. Coba kalau semuanya terisi, berapa penghasilan saya? Sejak saat itu dia kemudian klik. Kemudian dia langsung berangkat ke Bekasi, mendatangi mentornya Pak Arief. Mentornya lagi, yaitu Pak Bagus Hernowo. Naik kereta dari Surabaya ke Bekasi yang tiketnya harganya 36.000 waktu itu. 36.000 yang nggak ada lampunya, yang bau pesing gitu. Mata Remaja itu dulu, aku naik itu dulu. Mata Remaja. Dari Surabaya ke Bekasi itu 36.000. Aku naik itu dulu berangkat ke Jakarta itu kuliah. Dan sampai di Bekasi kemudian dijemput oleh Pak Bagus, kemudian ditanya mau ngapain ke sini gitu. Mau sukses, saya mau berguru dengan. Udah pulang, cari 1.000 orang. Nah begitu dapat 1.000, ya tidak mudah ya, karena tahap-tahap awal memang tahap belajar gitu ya, tahap penyesuaian diri. Begitu sudah dapat 1.000 ya sudah leading, cepat sekali, mudah sekali. Dan hari ini ya entah sudah berapa gitu. Sudah berapa. Saya sendiri yang tidak ada apa-apanya dengan Pak Wisnu nggak tahu berapa mitra saya gitu. Apalagi Pak Wisnu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya sangat berbahagia ya. Ya insya Allah selalu berbahagia, terutama ketika sedang mengisi home sharing seperti ini gitu ya, karena hidup saya jadi bermanfaat gitu ya. Karena kalau saya sedang tidak ngisi home sharing, tidak sedang PCA gitu ya, maka ngantuk. kerjanya ngantuk. Ya kerjaan saya utama itu ternak teri ya, antar anak antar istri. Baik, ini papan tulisnya akan saya belah jadi dua ya. Bahwa kegiatan finansial itu ada dua. Yang pertama adalah mencari uang. Ini mungkin sebagian orang merasa tabu ya. Saya ini orang Islam tapi kok diajak bicara tentang uang gitu.
Padahal setiap hari kerjaan kita ya cari uang gitu ya. Tapi begitu diajak ngobrol tentang mencari uang gitu ya, itu merasa risih. Ya ini sebenarnya salahnya di sini gitu ya. Umat Islam hari ini gitu ya, itu salahnya di sini. Nah, tetap berpenghasilan. Ya, bahwa uang bukan segala-galanya. Kalau sampai kita mengakui bahwa uang adalah segala-galanya, berarti kita ateis. Ya, tapi segala-galanya harus dibeli pakai uang. Ya. Kita sholat saja, gitu ya, itu harus ada lantainya, dan lantai itu harus pakai uang. Dan kita nggak bisa telanjang, harus ada sarungnya, gitu ya. Nah, sarung itu harus dibeli pakai uang. Jadi uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya harus pakai uang. Demikian juga ketika kita mau PCA, harus beli MHS dulu untuk dipakai. Itu harus pakai uang. Gitu. Jadi kita harus punya penghasilan. Kita harus punya penghasilan. Nah, penghasilan kita itu didapat dari menjadi terapis. Enggak. Saya tuh nyari kabel panjang saya. Terapis itu ada rukyah, ya, ada pijat. Kemudian ada bekam, ya, juru bekam keliling. Saya dulu juru bekam keliling, juru kamling. Kemudian ada topong. Iya, adalah. Ya, siapa yang topong? Ya, kalau jaringannya Mbak Mara hampir semuanya topong ya. 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 Ini ada di kuadran kiri. Ya. Ini kiri ya, ini kiri. Ini kanan. Kanannya kita ini ya. Ya beda. Jadi PNS ya. PNS. Jadi hari ini bekerja, hari ini dapat uang. Itu yang harian. Atau minggu ini bekerja, minggu ini dapat uang. Itu yang mingguan. Kemudian bulan ini bekerja, bulan ini dapat uang. Itu yang bulanan. Jadi dokter ya, dokter. Kemudian jadi honorer ya, kerja honorer. Kemudian jadi pengacara. Kemudian jadi menteri. Jadi presiden ya. Ya itu. Oke. Sini kan. Jadi anggota dewan. Jadi artis. Jadi atlet ya. Olahragawan. Olahraga yang menghasilkan gitu. Jadi trainer, jadi mubalek ya. Trainer dengan mubalek itu mirip ya. Rata-rata trainer hari ini itu mengajak orang masuk surga gitu ya. Mubalek juga sama, mengajak orang masuk surga gitu. Kemudian dia dapat upah gitu ya. Dia dapat upah. Beda dengan dai. Kalau dai itu mengajak orang masuk surga, tapi dia upahnya surga gitu ya. Tapi insya Allah trainer pun dapat pahala, kemudian mubalek pun dapat pahala. Minimal dapat pahala karena dia mencari nafkah gitu ya. Ada seorang kiai, ada dua orang kiai yang berdialog gitu ya. Yang satu pintar nulis, yang satu nggak pintar nulis. Kemudian yang nggak pintar nulis ini tanya ke kiai yang pintar nulis, sampean kok produktif sekali gitu ya. Saya juga sebenarnya bisa nulis, cuman saya mengkondisikan hati saya agar ikhlas di dalam menulis gitu ya. Itu sulit. Terus kata kiai yang pintar nulis itu, saya nggak peduli dengan niat saya menulis. Niat saya itu cari nafkah gitu. Gitu. Dan itu kiai nasional gitu ya, kiai nasional. Jadi orang mengatakan bahwa mencari uang untuk ibadah, hasilnya untuk ibadah. Tapi sebenarnya mencari uang itu dapat pahala, mencari uang itu ibadah. Gitu. Nah kita harus clear ya, harus clear seperti ini.
Jadi bahkan ada dosa yang hanya bisa dihapuskan ketika kita mencari nafkah, bekerja mencari nafkah, mencari uang. Nah, pendidikan formal kita dari TK sampai S2, S3 gitu ya, itu ada di kuadran kiri, ada di kuadran kiri. Nah, ini masih boleh dibilang masih kosong sebelah kanan. Belum saya ceritakan ya. Ini membangun aset. Ya, membangun aset itu misalnya kita beli mentok setiap hari, bukan disembelih, tapi dipelihara. Berarti sebulan dapat 30 mentok dong. Ya kalau punya uang gitu ya, kalau punya uang. Atau beli kambing seminggu sekali gitu ya. Kalau masih berat ya beli mentok seminggu sekali gitu ya. Atau beli kambing sebulan sekali gitu ya. Syukur-syukur beli sapi sebulan sekali gitu ya. Itu kan kalau setahun berarti kan 12 ekor sapi gitu ya. Nanti bulan ke-13 masih beli lagi. Bulan ke-14 masih beli sapi gitu. Terus beli sapi. Jadi banyak sekali nanti. Itu kalau beranak gitu, jadi banyak sekali. Nah itu kan pada saat kita meninggal dunia, sapi kita itu kan nggak ikut dikubur. Nah itu yang disebut dengan membangun aset. Atau kita punya mobil 100 gitu ya. Nah kemudian mobil itu disewakan. Gitu. Nah artinya semua biaya-biaya itu kan tertutup dari situ dan ada sisanya. Gitu. Nah pada saat kita meninggal dunia, aset kita itu akan jatuh ke ahli waris. Gitu. Atau kita punya tanah, ditanami durian. Tanahnya 1 hektar, tanamin 500 pohon. Gitu. 500 pohon. Awalnya kita nggak dapat apa-apa. Bahkan kita kan hanya keluar uang. Gitu. Kita keluar uang buat beli mentok tiap hari gitu ya. Kita keluar uang buat beli kambing setiap minggu gitu ya. Kita keluar uang buat beli sapi setiap bulan gitu ya. Tapi begitu dia sudah beranak gitu ya, begitu sudah mulai ada yang dijual gitu ya, itu sudah mengalir terus gitu, mengalir terus. Durian tadi ketika sudah 5 tahun, maka mulai berbuah, mulai panen. Tahun sekali. Ya. Tahun sekali panen gitu ya, panen durian. Kurma gitu ya. Sekarang bisa 2 kali. Tapi bukan membahas itu. Ya, kurma itu konon selamanya gitu ya. Ada yang bilang setahun sekali. Gitu. Kurma. Ada yang bilang kurma itu nggak usah dibahas. Ya, itu membangun aset ya. Membangun aset. Cuman itu kan perlu uang. Nah, membangun aset yang tidak perlu uang itu apa? Ya, semuanya perlu uang. Ya. Tapi kalau HNI itu uangnya kecil. Bahkan boleh lah dibilang modal dengkul. Ya saya termasuk yang mirip-mirip modal dengkul. Bahkan modal punggung saya patah berkali-kali gitu. Gara-gara saya terlalu cepat meninggalkan yang ini. Terlalu cepat meninggalkan aktivitas saya mencari uang gitu. Terlalu cepat. Jadi kita harus bersabar. Dua-duanya harus jalan. Sehingga punggung kita tidak patah gitu ya. Kalau yang Pak Kurnia patah berkali-kali, saya kebagian berapa kali? Nampani patahannya gitu. Ya. Jadi ya ini pendidikan formal kita itu tidak ada yang mengajak kita untuk membangun aset. Ini nggak tahu faktor kesengajaan atau tidak. Dan banyak yang mengatakan bahwa pendidikan kita itu melanjutkan pendidikan kolonial. Ya. Jadi ya berarti faktor kesengajaan gitu. Memang kita dibikin bodoh. Dibikin untuk tidak membangun aset. Dibikin hanya untuk jual ijazah. Coba lulusan S3 jadi apa? Dosen. Dosen gajinya berapa? Ya. Mitra saya yang sudah keluar dari PNS 20 tahun dia jadi PNS gajinya 6 juta. Dia di HNI 10 tahun gajinya 30 juta. Ya. Hanya 10 tahun penghasilannya ya mendekati 50 juta lah. Karena dia punya BC juga. Punya business center. Seperti itu. Jadi ini dulu harus clear gitu ya.
ini dulu harus. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Retno bahwa penghasilan kita ketika kita punya aset, penghasilan yang dihasilkan oleh aset itu ketika aset sudah mulai bekerja menghasilkan uang buat kita, itu tidak sama gitu ya. Ketika angkanya sama-sama 5 juta dengan kita dapat dari kita menjadi seorang pegawai. Sama-sama 5 juta, tapi ketika itu dapatnya dari pegawai, ya artinya ya kita nggak punya apa-apa gitu ya. Kita hanya punya itu. Tapi ketika kita menghasilkan, kita punya penghasilan 5 juta dari sawah yang ditanami padi gitu ya. Mas Eko punya sawah yang beliau tidak pernah ngurusi gitu ya. Punya, berarti aset produktif sudah dipunyai gitu ya. Itu artinya kita punya asetnya itu seharga itu gitu. Berarti seharga berapa? Kalau kita punya bonus di HNI sebesar 5 juta, artinya kita punya jaringan pemakai produk muslim, jaringan pemakai produk halal, itu nilainya itu sekitar 5 miliar. 1 miliar seperempat lah gitu ya. 1 miliar seperempat. Ya. Itu mirip dengan kita punya 1 miliar seperempat yang didepositokan. Nanti akan menghasilkan uang 5 juta. Beda ya, antara sama-sama 5 juta kita dapat dari kita bekerja dengan kita dapat dari aset. Aset yang bekerja. Artinya di sini kita tidak bekerja mencari uang. Jadi jangan pernah dilihat hasilnya berupa rupiah. Jangan pernah dilihat hasilnya berupa rupiah di sini. Hasilnya adalah aset. Ada nanti caranya kita ngecek aset. Stokisnya sudah ada berapa di jaringan saya gitu ya. Dan itu di berapa jalur gitu ya. Kalau hanya di satu jalur, ya artinya yang bekerja ya satu jalur itu, kita nggak bekerja gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya ya, Pak Arif Hercahyanto itu bonusnya waktu itu ya itu sekitar 50 juta. Kemudian dia punya mitra Pak Wisnu Wijaya itu bonusnya di atas 150 per bulan. Nah, di bawahnya. Terus antara Pak Arif dengan Pak Wisnu itu ada Teh Iin. Teh Iin itu penghasilannya 1,5 juta. Istrinya. Jadi dia punya mitra yang penghasilannya di atas 150 juta per bulan, itu dia sendiri itu hanya 150 juta. 1,5 juta. 1,5 juta. Ya, kemudian sama Pak Arif itu dikirim ke pelatihan-pelatihan sampai ke ditemani gitu ya, sampai ke kalau ada pelatihan dibawa. Sampai ke Sumatera ya, sampai ke Sumatera. Ya memang bonusnya udah besar. Jalan-jalan ke Sumatera, di sana nyewa kamar hotel gitu ya, berbintang gitu ya. Kemudian istrinya ikut pelatihan, bayar, Pak Arif ikut pelatihan gratis. Ya karena TIN sudah belum jadi LED, Pak Arif sudah jadi LED. Kalau LED kan gratis ya. Pelatihan dimanapun ya LED itu gratis. Bahkan kalau waktunya makan dijamu gratis. Ikut narasumber. Biasanya ikut narasumber biasanya ada tempat sendiri. Tempat sendiri. Ya sebenarnya menunya sama gitu. Cuma tempatnya terpisah. Jadi rasanya berbeda. Tapi di lidah sama. Sekolah wedok asli. Ya. Nah, kemudian akhirnya ketahuan, oh berarti saya harus membangun 2 jalur lain selain Pak Wisnu Supaya kata TIN di dalam pikirannya. Kemudian ya bekerja gitu ya, tidak sulap gitu ya, tapi kemudian bekerja dan itu berbulan-bulan. Nah kemudian ketika ada 2 jalur baru di samping Pak Wisnu gitu ya, masing-masingnya 3.000 poin gitu ya, itu tiba-tiba dari 1,5 juta menjadi 8 juta per bulan. Sekarang udah di atas saya. Kemarin nyalip di atas Pak Kuningan. Ya mungkin sekarang udah 40-an juta. Wow. Ya. Waktu itu ya saya udah jauh di atasnya. Rasain disalib. Ya itu dinamika ya, betapa sistem yang ada di HN ini sangat adil gitu ya. Transparan gitu ya. Objektif gitu ya. Sangat indah gitu. Sangat indah. Ya, Salipan. Betapa pokoknya penghargaan itu sangat
sangat oke. Nah ini clear ya, bahwa DHN ini termasuk di sini membangun aset. Walaupun bisa untuk mencari uang itu bisa. Jualan MHS kan untungnya 15.000. Nah, itu kan mencari uang. Nah, tapi itu kemudian kalau kita masih tertarik dengan keuntungan langsung, kita tidak menjiwai, ya. Kita tidak menjiwai bisnis ini. Bahwa bisnis ini adalah bisnis membangun aset. Membangun aset itu tidak cari uang. Kita itu murni membangun aset. Kita nggak usah pikirkan hasilnya dalam bentuk rupiah, tapi hasilnya dalam bentuk aset. Sudah berapa gitu ya, aset kita, besarnya gitu ya, penyebarannya dan sebagainya. Sudah berapa. Nanti dia dengan sendirinya akan bekerja menghasilkan uang buat kita. Gitu. Ya sama persis dengan kita punya kebun tadi ya. Kalau kita ingin mencari uang di kebun, itu juga bisa dengan menjadi buruh gitu ya. Buruh tanam sawit gitu ya, buruh bersih-bersih sawit, kebun sawit gitu ya. Itu kita akan dapat uang gitu ya. Tapi kita mau memilih yang mana? Apakah kita mau menjadi buruh atau kita mau menjadi pemilik pemilik kebun gitu. Nah, kemudian yang berikutnya